Sadam Fajar Shodiq MPDI, yang terhormat Ibu Anissa Dwi Makrufi MPDI, yang terhormat Bapak Khotim Hanifuddin Ajaib MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membawa acara pada siang hari ini yang bertema pendampingan guru dalam peningkatan kompetensi pedagogi untuk evaluasi karakter siswa. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyerahan hibah barang, dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Dr. Sadam Fajar Shodiq MPDI. Untuk Dr. Sadam Fajar Shodiq MPDI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zul selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6. Yang saya hormati Bapak Khotim Hanifuddin Ajaib, pemateri pada kesempatan siang hari ini, dan juga Ibu Anissa Dwi Makrufi, dosen UMY. Pak Khotim adalah dosen UST, seperti itu. Bapak Ibu, senior saya ada Bu Roroh. Beliau itu senior saya di SMA Muhammadiyah 6. Ada Pak Yasin. Kalau Pak Yasin ini seangkatan lah sama saya ketika dulu di SMA Muhammadiyah 6. Dan ada alumni mahasiswa saya, ya, salah satu alumni, alhamdulillah ngajar PAI. Alhamdulillah ya bisa meneruskan perjuangan di SMA Muhammadiyah 6. Pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan ini. Tahun lalu kami mengadakan kegiatan serupa untuk peningkatan kompetensi penilaian. Pada kesempatan kali ini kita lebih spesifik bagaimana nanti bisa meningkatkan penilaian karakter seperti itu melalui teknologi. Kegiatan ini didanai oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya doa saya SMA Muhammadiyah 6 bisa terus berkembang sehingga bisa menjadi sekolah yang maju dan unggul. Amin. Saya merasakan betul, saya dulu bagian dari SMA Muhammadiyah 6. Maka ketika saya sudah tidak di SMA Muhammadiyah 6, saya ya mungkin hanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa saya berikan untuk sedikit membantu untuk mengembangkan SMA Muhammadiyah 6. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jamuan kami dan Bapak Ibu kesulitan mencari ruangan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Dr. Sadam Fajar Shodiq MPDI. Untuk yang selanjutnya
sambutan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta oleh Bapak Zulbahri SE. Untuk Bapak Zulbahri SE, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Saddam Fajar Shodiq, SPDI MPDI, kemudian Bapak Dr. Khotib MPD, pernah ketemu dia di sini juga ya dengan Khotib, dokter yang muda ya, luar biasa. Kemudian Bu Anissa Dwi Ma'rufi, dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian guru SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta yang Pak Zul banggakan dan Pak Zul. Bersama-sama kita di SMA Muhammadiyah untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa lewat salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Kemudian saudara MC ya, siapa namanya? Limason Namanya keren-keren ya. Limason ya. Kemudian bagian dokumentasi Mas apa? Andi. Nah, pendek. Mas Andi. Dari Sulawesi ya, Mas? Iya, Pak. Oh, betul. Nah, Andi itu dari Sulawesi, Pak. Kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini bisa hadir kembali di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mendunia. Tidak salah memang Bapak Ibu, Pak Zul sangat terkesan sekali tadi. Bertambah-tambah syukurnya bahwa lembaga perguruan tinggi Muhammadiyah betul-betul bisa menjadi calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter akhlak mulia. Ketika Pak Zul tadi naik ke atas itu Bapak dari parkiran, setelah berputar-putar mencari tempat parkiran begitu luar biasa UMY. Dulu kita enak aja ya, masuk parkir tinggal milih mana yang iup gitu. Sekarang nggak bisa, harus mencari. Turun dari mobil, kemudian Pak Zul angkat itu salah satu hadiah atau hibah dari program ini. Pak Zul mengangkat, kemudian dilihat oleh salah satu mahasiswa ganteng, namanya Raihan. Ya, Raihan namanya. Ya, adiknya Bu Agni itu Raihan juga ya. Pas mengangkat itu dia langsung menuju Pak Zul gitu. Kira siswa Pak Zul di movie atau gimana begitu. Ternyata bukan. Pak, saya bantu Pak, saya angkat gitu. Diangkatnya, gak usah Mas, dia Bapak aja, dekat kok. Enggak Pak, saya aja. Malah dia bersikeras gitu. Karenanya baik mungkin ya. Pak Zul juga berbagi pahala. Akhirnya dia angkat. Kemana Pak? Ke Fakultas Agama Islam. Tahu nggak di mana? Saya nggak tahu Pak. Fakultas Agama Islam gitu. Padahal jejer dengan Fakultas Kedokteran. Dia akhirnya diangkat itu sampai ke atas ini. Sampai di atas bertanya, siapa namanya Mas? Raihan Pak. Bilangnya di mana? Pak, bukan Pak. Saya di kedokteran. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Pak Zul ingat visi dari pendidikan di Muhammadiyah. Pak Sadar kita mengamar dulu, pas dibacakan ya Bapak Ibu, langsung bercari ini membentuk manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam teks sebagai perwujudan dari tajdid dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, nampaknya
di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di perguruan tinggi Muhammadiyah sudah ditanamkan ini. Nah, buktinya tadi kita lihat, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Sadam tadi, dosennya pun begitu, tidak lupa dengan asalnya, asal berkarir ya, Pak dosen Sadam ya. Dulu pernah di SMA Muhammadiyah 6, mengabdi di Muhammadiyah. Pak Zul juga terkesan dengan Pak Yasin. Pak Yasin ini dulu Wakai Sumber. Kemudian ada pemilihan, kita ajukan ke PPM, Pak Yasinnya nggak kepilih. Ismuba dengan kesiswaan bergabung, sehingga jadilah Bu Siti Mabrurullah yang wakil kepala sekolah bidang urusan kesiswaan dan agama. Beliau juga mengatakan, saya kalau Muhammadiyah Pak, saya nggak mikir apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan pejuang-pejuang inilah yang akan membuat SMA Muhammadiyah 6 maju ke depannya, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Gitu ya Bapak Ibu? Yakin ya Bapak Ibu? Nah, dan yang kedua, alhamdulillah Pak Sadam kemarin datang ke sekolah kita dari salah satu pondok tahfiz, ya, datang ke sekolah kita setelah kita menjalin hubungan beberapa waktu, datang ke sekolah mendaftarkan 10-12 anaknya untuk masuk kelas 10 di tahun pelajaran 2004-2005. Nah, mudah-mudahan ini berkembang terus, bertambah terus siswanya sehingga tidak jadi di merger. Pas dapat isu dari Pak Sadam gitu, katanya Muhammadiyah 6 ini mau dilipat aja lah, ngabisin duit gitu ya. Itu artinya itu bahasa ekstrimnya. Tapi enggak, Pak Sadam, Bapak Ibu guru ini semangat luar biasa. Sampai sekarang di tengah-tengah sibuk mengajar, juga mencari siswa ke SMP-SMP yang ada di kota di Jakarta dan juga sekolah-sekolah atau rumah tahfidz. Alhamdulillah mulai membuahkan hasil. Nah, ke depan nantinya seperti apa yang kita harapkan, bahwa SMA Muhammadiyah tetap berjaya. Dan alhamdulillah Mas Adam, kemarin kita beli TV itu untuk di kelas. Itu ada cerita yang menarik juga Mas Adam. Jadi kita cari apa Pak Arif Sarpra, Pak Arif yang sesuai anggaran 3 juta. Oh iya Pak Zul, ini ada Pak Zul, ini. Oh, harganya mahal-mahal semua. Oh, ada nih Pak Zul, Smart TV. Berapa Pak Arif? Iya 3 jutaan, 3.200.000. Oke, kita cari Smart TV itu. Nah, kita carilah Smart TV dan apa? Aqua ya Pak Arif ya. Kita ke Atakrib. Kita ke Atakrib, carilah Smart TV. Ah, ini Pak Arif Smart TV nih, kata Pak Zul kan. Itu datang anunya, yang pelayan itu laki-laki, yang namanya Fajar. Wah, luar biasa. Ketemu orang-orang baik aja Pak Zul dengan Pak Arif ya. Fajar, oh pelayanannya luar biasa. Mas, kami mau cari Mas TV monitor untuk di kelas. Tapi yang harganya sekitar 3 jutaan. Sekitar itu. Oh, ada apa? Tapi agak lebih dikit kan. Enggak apa-apa. Tapi yang coba yang Smart TV mereknya. Hah? Smart TV Pak? Enggak ada Pak. Ini Smart TV semua. Ini Smart TV LG, ada macam-macam itu, ada Sony dan lain-lain itu. Jadi kita salah lihat ini Pak Arif ya. Kira itu brandnya Smart TV, ternyata memang jenis TV sekarang Smart TV. Bapak Ibu nanti bisa nyoba. Pak Zul cuma membuka ini tanpa kabel, ya. Ini bisa muncul di TV yang sudah kita miliki itu atas bantuan kerjasama dari programnya Pak Sadar dan teman-teman. Mau dicoba nanti boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan materi di HP sambil tiduran di rumah, males gitu ya. Buat selesai, udah bawa sekolah aja HP-nya, nggak usah pakai tas. Gitu nih. Nah, Bapak langsung hubungi dengan TV itu, insya Allah langsung keluar. Dan juga akan membantu anak-anak. Ketika punya tugas, Bapak Ibu tugas di HP gitu, di Canva, dia selesai, udah langsung bisa tampil. Nanti kita cobakan. Nah, inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah ini akan terus untuk SMA Muhammadiyah 6 sehingga SMA Muhammadiyah 6 tidak hanya dipercaya oleh masyarakat tapi juga oleh pimpinan-pimpinan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah kemarin Pak Agus Taufikur Rahman juga datang. Dia terkejut
Di tesnya satu Pak Sedap ini terakhir nih. Siapa yang hafal juz 30? Wah, menunjuk satu orang. Maju. Diprovokatori sama Bapak Ibu guru ini. Mas, maju mas, ayo maju. Kamu hafal kan? Ada yang mau, ada yang enggak. Akhirnya yang maju 5. Dites semua oleh Pak Dr. Agus Taufikur Rahman, PP Muhammadiyah. Dites semua bisa, alhamdulillah mas. Buah dia luar biasa, dikasih satu orang 500.000 tiap anak itu. Nah besok Senin akan kita serahkan dalam upacara dan motivasi oleh Coach HD Irianto, Dwi Irianto. Bapak Ibu, jam 8 sampai jam 10. Oke. Mohon kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat motivasi anak-anak untuk lebih tekun untuk dalam belajar. Mungkin demikian. Kalau Pak Su panjang-panjang nanti presentasinya nggak jadi. Lebih kurang mohon maaf, ada keliruan, ada khilaf, Pak Su mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufik, nasrun minallah wa fadlun qarib, wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, assalamualaikum. Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Zubairi SE. Untuk acara selanjutnya yaitu masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Anissa Dwi Makrufi MPDI. Untuk Ibu Anissa Dwi Makrufi MPDI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar sampai belakang situ ya Bapak Ibu. Oke, ini karena kelas kecil insya Allah masih aman lah ya suara saya Pak Ibu. Kalau di kelas-kelas yang lain itu perlu mic ya Pak ya supaya menghemat energi juga. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih untuk waktu saya kurang lebih setengah jam saja ya Pak Sadam ya. Baiklah, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Abdilas, Bapak Dr. Sadam, dan yang kami hormati pula Bapak Zul ya, selaku Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, serta Bapak pemateri setelah saya ya sepertinya Bapak Dr. Hatim Hanimuddin Najib di Prodi apa Bapak jenengan? PGSD. PGSD. Saya ada kawan itu Bu Mia di PPI, Pak Andi itu ya, beliau ya. Kalau Pak Zul ini mengingatkan saya pada pewawancara ketika masuk sini Pak Sadam. Iya Pak Sukiman, dulu sekretaris PP. Apakah kerabat Bapak? Masih ada kerabat? Enggak. Mirip sama Mirip ya? Iya. Ganteng ya Mbak? Baiklah Bapak Ibu, berhubung waktu kita sangat singkat sekali, maka izinkan saya untuk memulai materi pada kesempatan siang hari ini. Sebetulnya lebih pasnya untuk materi saya itu sifatnya reflektif saja ya Bapak Ibu, karena pembelajaran berdiferensiasi saya yakin Bapak Ibu sudah hatam, sudah mengenal sebelumnya, apalagi kurikulum Merdeka ini yang digaungkan kan itu ya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu sekolah penggerak di sini, guru penggerak? Ada satu. Bu siapa? Bu Agni. Bu Agni. Ya Bu Agni. Baik, Bu Agni, bagaimana pengalaman Ibu menjadi guru penggerak, kemudian mensosialisasikan, membagikan praktek baik terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang Ibu pahami ke teman-teman? Singkat saja. Ada 2 poin Mbak. Kalau
saya belum jadi guru penggeraknya, masih mengikuti pendidikannya. Jadi CPG. iya, CGP-nya. Jadi belum jadi guru penggeraknya. Jadi masih banyak belajar. Nah, kalau yang apa ya, yang Yang saya dirasakan dulu deh. Jadi CGP itu gimana? CGP itu ya memang benar Bapak Ibu, memang kita menggaungkan tentang kalau pembelajaran itu adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi biarpun kita ada di zaman yang sekarang, kita juga harus menyesuaikan pembelajaran di zaman sekarang dengan kodratnya anak masing-masing, potensinya masing-masing. Dengan kita juga bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa menggunakan pembelajaran yang biasanya kan menurut ada yang bisa kinestetik, ada yang bisa visual, ada yang bisa auditory. Nah, mungkin dari situ kita bisa bersama-sama bisa mengkolaborasikan atau hanya menggunakan salah satu ini. Baik, itu sekaligus bagi partai ini. Ibu kalau Ibu sekalian. Kalau perasaannya gimana Bu Agni jadi CGP itu? Ya, senang-senang mumet. Insya Allah itu udah dari hati gitu. Kalau ada mumetnya itu, ada mumetnya berarti Ibu betul-betul mengikuti dengan serius karena memang lumayan juga ya Bu ya, LKL-nya, tugas-tugasnya. Tapi insya Allah itu bagian dari tujuan kita bersama mencerdaskan anak bangsa. Memang cukup rumit dalam tanda kutip, tapi kalau dilihat-lihat lagi pemerintah kita itu niatnya baik gitu ya. Kita yang masih berusaha adaptasi saja. Kelihatannya jadi banyak, kelihatannya jadi nambah administrasi. Ya semoga nanti lebih bisa sederhana lagi administrasi guru ya Pak itu. Dengan kita sudah memahami pola pendidikan seutuhnya itu seperti apa yang harus kita utamakan untuk kita capai untuk peserta didik kita. Kalau sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah lebih mudah memahami cara belajar. Saya izin keluarkan WA-nya dulu supaya nggak kontra bingung. Seperti itu. Oke, kita kalau sesuai ini hampir sama dengan materi CGP juga mungkin, tapi ini saya pakai untuk lokal karya di sekolah penggerak Pak Agni dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau mengikuti alur, kita pakai alur merdeka biasanya, mulai dari diri sendiri, kemudian elaborasi konsep dan setelahnya sampai aksi nyata. Tetapi untuk hari ini kita akan skip beberapa alurnya, kita pilih yang penting-penting saja karena kalau alur merdeka itu biasanya 8 JP Ibu. Nah, kita kenalan dulu sebentar. Disebutkan oleh MC, saya Anissa Bima Rufi, bisa dipanggil Bu Anissa. Saya seangkatan dengan Pak, atasnya 1 tahun dengan Pak Sadam, seangkatan di sini masuknya tahun 2016. Kemudian untuk kesempatan studinya lebih dulu Pak Sadam sudah selesai, kalau saya masih mencari hambatan sekolah gitu ya. Karena dulu harus kontraknya di bawah 40 tahun disuruh keluar dulu gitu. Cuman kalau udah dapat beasiswa dalam negeri insya Allah diperbolehkan juga. Nah, agenda belajar kita hari ini tadi saya buat per jam 1 siang, tetapi qadarullah mulainya kita hampir jam 2 nih. Singkat saja, sepertinya tidak semua tahapan akan saya lalui. Yang pertama kita kenalan, tadi perkenalannya mungkin cukup dari saya nih, Bapak Ibu nanti kalau ketemu di jalan. Ada yang rumahnya Jogja Utara, Sleman, ada Sleman Utara. Mana Bu? Daerah mana Bu? Saya Ngentak. Oh Ngentak, Turi. Ngentak yang dekat Merapi ini. Oh, saya Turi sih Bu, tapi dekat kecamatan. Nah, monggo nanti Utara kalau ada yang rekreasi ke Kaliurang. Baik, untuk mengantar kita tepuk-tepuk dulu nggak apa ya Bapak Ibu? Lalu ini gitu ya. Nah, mohon nanti diingatkan Mas Limasan kalau sudah pukul
14-15 ya, tentu saja memang. Oke, Bapak Ibu tepuk, ini apa ya, SMA tapi tepuk-tepuk untuk relaksasi saja. Baik, tepuk 1 sampai tepuk 5 saja ya, supaya nggak terlalu mumet ya Bapak Ibu. Tepuk 1 sambil bilang yes ya Bapak Ibu. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 yes. Oke, tapi tepuk 2-nya kita ganti oke. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 kita bilang semangat. Tepuk 3 semangat. Oke. Tepuk 4 kita bilang konsentrasi ya. Tepuk 4 konsentrasi. Satu lagi, tepuk 5 siap belajar ya. Tepuk 5 siap belajar. Oke. Tepuk 1 yes. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Oke, makin lancar insya Allah peredaran darah kita ya. Ulangi lagi Bapak Ibu, tadi masih pemanasan. Tepuk 1 yes. Tepuk 3 semangat. Tepuk 5 siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah langsung kompak, jadi sudah siap belajar ya Bapak Ibu. Nah, berhubung program pengabdian Pak Sadam ini lebih ke pengukuran begitu ya, dan tema yang saya hantarkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di pembelajaran berdiferensiasi penting sekali untuk kita mengetahui potensi siswa. Nah, bagaimana sih menilai potensi siswa di awal atau yang disebut dengan penilaian diagnostik begitu ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu menilainya dengan apa? Ya, apa Bu? Biasanya ini kesiapan belajar acaranya, kamu gimana hari ini keadaannya, sudah siap belum belajarnya. Itu sudah bagian dari penilaian diagnostik ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya caranya sendiri-sendiri untuk mengetahui karakter dan potensi peserta didik di kelasnya. Tapi di sini kita coba bersama memakai tes di Aku Pintar ya Bapak Ibu, website yang gratis untuk kita akses bagi yang mau mengetahui gaya belajarnya apa, potensi kecenderungan kecerdasannya di mana. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mengenali karakter peserta didik kita di awal pembelajaran. Bapak Ibu bisa klik saja di gadget Bapak Ibu, tes Aku Pintar yang bagian gaya belajar. Cukup banyak, nanti mohon Bapak Ibu ngerjainnya cepat saja. Oke, saya belum. Oh, punyanya Pak Ayumi bisa ya, saya kirim linknya. Untuk Bapak Ibu udah ada yang dapat ya, bisa mohon tolong di share di grup dulu. Kalau untuk anak SMA Muhammadiyah 6 diperbolehkan bawa HP tidak Bapak? Boleh. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan ini. Kalaupun belum bisa klik mulai sekarang. Oke, tes sekarang ya Bapak Ibu. Mulai. Coba sekarang ya itu loh. Ya, yang gaya belajar ya Pak Ibu, karena ada banyak tes. Nanti untuk tes yang kecondongan kecerdasan bisa dicoba dengan peserta dirinya sendiri.
Mbak Ayumi, nomor posnya dulu ya. Bapak Ibu yang mungkin sudah ada yang selesai mengisi bisa kan ya Mbak Padlet itu udah Padlet aja yang bisa. Ada yang sudah keluar hasilnya Bapak Ibu? Nggak usah terlalu di ini ya Bu. Jadi kalau kepikiran apa yang paling sesuai itu kita aja. Belum Mas Limasan hasilnya Pak? Belum, nggak ikut. Jadi kalau sudah keluar hasilnya, misal ayo Umi, visualnya berapa persen? Yang paling tinggi aja. Paling tidak ada yang sudah berhasil sampai Padlet. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Ada yang Oh udah, saya visual banget enak. oke, Bu siapa namanya? Desi. Berapa persen visualnya? 53%. Ya 53%. Ya 50 sendiri ya. Udah 50 plus. Ada mahasiswa saya itu 100%. Ya berarti ini kanker visual 100%. Yang kedua apa Bu? Kinestetik Estetiknya berapa? 30. 30. Berarti 20. 12 ya auditorinya iya. Bu Desi bisa disampaikan hasilnya di link Padlet yang di share. Silahkan add komen di sini ya Bapak Ibu dengan format nama, kemudian hasilnya yang paling tinggi berapa persen. Karena ada auditorinya. Bu Desi 53%
auditori, 30% kinestetik. Baik, paling tidak ketika kita sebagai pendidik mengetahui ya gaya belajar kita paham untuk menambah amunisi sebelum mengajar, itu saya bisa pakai gaya belajar apa ya. Saya Bu Desi misalnya visual, berarti bagaimana sih strategi untuk para yang punya gaya belajar visual. Lebih senang kalau dari pengajar itu lebih senang kalau bisa melihat materinya ya Bu ya. Lebih mantap itu kalau bisa lihat ustadz-ustadznya gitu dari pengajian. Lihat tulisannya sih, Lihat tulisan PPT-nya gitu. Kalau mukanya ya nggak begitu sih, yang penting tulisannya tuh terlihat. Oke. Kalau untuk kinestetik nanti beda lagi. Mungkin kalau model seperti ini klasikal dia kurang terwadahi gitu ya. Nanti mungkin bisa divariasi, bikin letter U atau apa ya. Nah paling tidak kita tahu dulu gaya belajar kita apa, kemudian bisa share ke peserta didik kita. Mayoritas di kelas A misalnya itu mereka apa atau gaya belajarnya. Nah, kelas B mayoritas apa? Bu siapa? Ya Bu, berarti ya kinestetik. Cara mengajar guru yang kecondongan gaya belajar kinestetik pasti akan dilatar belakangi dengan pemilihan strategi metode yang pakai kinestetik ya biasanya. Nah, tapi karena kita sebagai fasilitator di kelas, maka kita perlu menyesuaikan kebutuhan. Enggak apa-apa, sedikit di bawahnya. Oh iya, nanti ini bisa saya di copy bisa ya. Oh iya. Oke. Baik, nanggung ya Pak Ibu kalau belum ya. Tapi mohon izin sambil jalan ya Pak Ibu, mohon izin saya lanjutkan. Nah, untuk merekam data hasil gaya belajar peserta didik kita bisa pakai Padlet ini ya, salah satunya ini juga gratis, tapi terbatas 5 Padlet yang aktif. Kalau udah selesai kita arsip saja, nggak harus di delete tapi diarsip saja. Kemudian kita pakai lagi, gitu ya, supaya kita bisa lihat lagi, oh gaya belajar anak kelas A itu mayoritas apa toh, belajar anak kelas B. Iya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan RPP itu sesuai dengan kelas masing-masing, kebutuhan kelas masing-masing. Tidak apa-apa. Masa? Coba lagi mungkin tadi masih terlalu banyak mikir Bapak Ibu yang isinya, jadi malah kurang pas bisa jadi. Baik. Bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti mohon bisa semua submit biar ada datanya, barangkali nanti Pak Zul membutuhkan data tersebut. Ya belajar Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini mengantisipasi atau supaya kita bisa memfasilitasi dinamika kelas yang ada ya Bapak Ibu. Nah, apa itu dinamika kelas? Monggo Bapak Pak Sinta, Pak Holly, tolong dibacakan yang bagian yang ini istilah keragaman. Istilah keragaman antar manusia dapat dipahami sebagai adanya perbedaan. Dapat merujuk pada perbedaan ras, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, atau asal kebangsaan, kemampuan mental atau fisik. Bagaimana ketika keberagaman tersebut ada di sekolah? Saya sepertinya salah strategi ya, harusnya di akhir aja ya, kasihan lemes ya karena ya belum selesai ya. Oke, yang belum selesai berapa? Oke, udah mayoritas teks bisa kembali ke rekap ya Pak Ibu. Dinamika kelas. Nah, untuk mengantisipasi adanya pengaruh dari heterogenitas yang ada di kelas kita, maka kita perlu sekali lagi memahami yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu caranya dengan itu tadi, kalau guru
Oke, ini beberapa jenis keberagaman ya, yang terlihat nyata ya, seperti jenis kelamin, usia, warna, buli dan sebagainya. Tetapi yang invisible itu banyak sekali, yang dimana kita sebagai pendidik juga perlu aware terhadap perbedaan yang tidak terlihat peserta didik kita. Entah itu pola parenting di keluarganya yang menyebabkan semangat belajarnya di kelas juga ya Pak Ibu, kemudian personalitinya, keberagamaannya. Nah, nanti akan terbantu sekali kalau keberagamaan karakter religius siswa itu dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Pak Sadam. Nah, selain mengenali keberagaman siswa kita di kelas, kita juga penting juga ya, supaya nyaman menjadi guru yang nyaman di lingkungan tempat kerja. Kita juga perlu memahami keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, baik itu kolega, baik itu pimpinan, baik itu ya semua warga sekolah gitu ya. Seperti apa keberagaman di sekolah secara umum ya, khususnya murid-murid kita. Kita kan pendidik tidak hanya untuk kelas kita saja ya Bapak Ibu, tapi juga murid di kelas yang lain juga kita menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini kalau lebih detailnya di kelas kita seperti apa. Nah, ini pertanyaan reflektif untuk kita semua. Keberagaman yang pernah Bapak Ibu temui di sekolah pasti banyak sekali ya Bapak Ibu. Singkat Pak Ayuni ya Pak. Berasal dari berbagai daerah, dari Sumatera. Oke, ternyata gitu ya. Di SMA Madinah kayak ya. Dari Sumatera Kota ya. Mungkin termasuk saya. Nah, itu. Oke, banyak ya. Dan menyikapi itu tentu memutar otak gurunya juga nih. Dimana yang dari Sumatera berhadapan dengan anak Jogja gitu ya, Jawa. Oke. Bagaimana sikap kita? Nah, ini reflektif masing-masing kita sebagai pendidik. Seperti apa yang pas? Apakah selama ini pembelajaran dan ekosistem sekolah telah sesuai kebutuhan yang setelah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau berpusat kepada peserta didik? Bapak Ibu di SMA Muhammadiyah merasa seperti apa? Karena ada beberapa faktor ya. Insya Allah kalau Pak Zul sangat support sekali, misal nanti ada hal yang kurang gitu ya Pak, atau ada hal yang sudah baik, budaya yang sudah positif, itu kan pasti akan kita jaga. Kalau kita tahu itu budaya positif yang sudah berpusat pada peserta didik kita, maka kita bisa buat di keyakinan sekolah, di keyakinan kelas, kita sepakati bersama dengan warga sekolah. Tapi kalau ternyata ada hal yang bisa menjadi masukan untuk berkembangnya sekolah SMA Muhammadiyah 6, nggak masalah, insya Allah Pak Zul juga welcome ya Bapak Ibu di kelas ketika mendapatkan masukan dari peserta didik juga welcome aja, terima aja dulu, nanti kita sortir. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Tantangannya apa Bapak Ibu? Jadi mereka kurang bisa ya, fokus kalau nggak dikondisikan dulu hatinya, mungkin dipakai untuk pas pembelajaran tertentu. Nggak bisa, belum. Gimana Bu, apa lagi? Pemetaan itunya Bu, namanya gaya belajar siswa belum efektif gitu. Jadi kita secara tidak langsung kan, kalau kita tidak tahu pemetaan gaya belajar siswa, kita untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi juga tidak bisa gitu. Karena kan diferensiasinya ada tahap-tahapnya gitu. Tapi dari apa yang disampaikan Bu Vika, sudah ada semangat untuk melaksanakan itu sudah bagus sekali Bu. Tinggal nanti kita implementasikan apa yang didapat hari ini khususnya untuk memetakan peserta didik saya gimana. Secara sederhana dulu aja supaya ketika memilih metode strategi media itu kita bisa lebih tepat. Trial and error itu ya bisa ya. Oke, tantangan terbesarnya kalau masalah hari tadi bisa dibuat keyakinan kelas Bu dan Bapak semuanya. Kita akomodir dulu maunya mereka seperti apa. Masih boleh pakai HP, tapi kalau belajar sebaiknya gimana. Jadi tetap akomodir kebutuhan mereka juga. Oke.
keinginan mereka seperti apa. Kita sesuaikan dengan, jadi ujuk-ujuk aturan itu sepihak itu sebetulnya kurang pas ya. Oke, tinggal berapa menit? 5 menit boleh eksplorasi konsen. Ini saya tidak terlalu menjelaskan materi ini, kita refleksi saja bersama. Yang penting ada semangat untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Untuk materi-materi ini nanti saya bisa share ke Bu Ayumi. Ini link materi bacaannya ya, insya Allah nanti saya share ke Mbak Ayumi. Di sini Mbak Aceh lah ya, kalau di sekolah itu. Oke, ini reflektif juga ya Bapak Ibu, karena harus membaca yang tadi, link yang tadi. Ini yang perlu kita tanyakan juga ke diri kita. Oke, nanti saya share saja deh. Jadi nanti sebelum tidur Bapak Ibu bisa merefleksikan selama ini saya menjadi pendidik seperti apa sih? Apakah sudah mengayomi kebutuhan peserta didik saya gitu ya? Kalau media atau bahan ajarnya kan Bapak Ibu sudah punya PMM ya, jadi aman lah. Sudah download semua ya Bapak Ibu? Sudah. Ada yang belum ya? Oke, Kak Merdeka Mengajar di Play Store. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa login. Kemudian kebutuhan Bapak Ibu apa, mau belajar apa dulu di sana semua ada. Sekarang pengembangan kapasitas guru, entah itu pedagogi, profesional, individu dan sosialnya itu sudah terfasilitasi semua. Kita tuh serba gampang sekarang. Fasilitasi khususnya di PMM, dimanapun kapanpun kita bisa belajar. Butuh materi tentang pembelajaran berdiferensiasi di PMM ada. Butuh contoh bagaimana mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di PMM juga ada video-videonya. Mau berkontribusi, mau membuat aksi nyata, berkontribusi praktek baik di PMM juga difasilitasi. Mau eksis, bikin konten, kemudian berbagi di sana juga bisa. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu, barangkali kita lebih ke diskusi saja. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan pengalaman Bapak Ibu semua? Monggo. Ada? Tidak? Oh iya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Anissa. Alhamdulillah minggu yang lalu, pekan yang lalu kita mendapat hasil rapor pendidikan dari Kemendikbud. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu kalau sudah ada yang buka, Sudah hijau semua. semuanya alhamdulillah hijau. Nah, tahun kemarin itu kita masih ada yang kuning, Merah juga ada. merah juga ada. Tapi tahun ini hasilnya alhamdulillah hijau semua. Tapi ada satu konten yang tetap hijau, tapi turun sekitar 2, sekian % gitu dari karakter. Iya. Nah, dari karakter itu turun, tetap hijau tapi turun. Nah, mungkin ini secara umum menunjukkan hasil kinerja dari Bapak Ibu guru di SMA Muda 6 termasuk siswa peserta didik. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Nisa bahwa di PMM ataupun di rapor pendidikan ini, misalnya ada yang perlu ditingkatkan, ya, itu kita tinggal klik, kemudian kita ekspor, kemudian di sana ada videonya, materi apa yang kita inginkan untuk meningkatkan bagaimana kegiatan belajar mengajar khususnya di SMA Muda 6. Juga aksi nyata. Nah, ini yang masih kurang. Jadi dalam forum ini Pak Aziz sekali lagi monggo Bapak Ibu rajin-rajin membuka PMM itu dan juga berdasarkan rapor pendidikan kita, ya mari kita berkarya seperti apa yang menjadi visi dari Muhammadiyah, bahwa pendidikan itu adalah pembelajaran yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya untuk siswanya, tapi juga untuk Bapak Ibu guru sebagai pelaku di usaha pendidikan Muhammadiyah. Insya Allah dengan kerja keras
Allah akan buka pintu rezeki dalam arti luas ya untuk kita semua. Mungkin itu Bu yang baik, terima kasih. informasi terbaru. Tambahan semangat dari Bapak Kepala Sekolah. Moga Bapak Ibu ketika kita bisa jadi kontributor, kemudian diberikan kesempatan diundang oleh Mendikbud gitu ya, itu juga jadi poin plus juga bagi sekolah Bapak Ibu, dan juga tambahan rezeki ini saya juga ya, barangkali nanti jadi artis kemana-mana diperbolehkan ya Pak untuk sharing berbagi praktek baik di sekolah B, sekolah C tanpa meninggalkan tugas utama di SMA Muhammadiyah. Baik, ini untuk tips membangun lingkungan inklusif, salah satunya ya guru memang jangan berhenti belajar. Kita juga sudah dipermudah dengan PMM itu, tinggal ya sediakan waktu saja, prioritaskan barang 10 menit dari sebelum pagi hari. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir, sudah berpartisipasi untuk kegiatan pengabdian ini. Saya sebagai anggotanya Pak Sadam sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan untuk oleh-oleh nanti Bapak Ibu bisa oleh pelatihan gitu ya. Seberapa paham sih saya tentang pembelajaran diferensiasi, nanti di-share sama Mbak Ayumi latihan bisnisnya gitu ya Mbak ya. Gini, jadi mau ditutup pakai kuisis gitu ya, tapi waktunya sudah mepet, nanti masih ada Pak Khotib, kemudian Pak Sadar, jadi saya mohon undur sendiri, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Billahi bisa bilhaq astagfirullah khairat altirun manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua ini ganti aja yang Jepang. Ayumi. Karena itu dulu Ayu ya. Iya, soalnya dulu itu ada nama Ayunya banyak, jadinya saya memberikan ini Ayumi. Oh, kan bisa di Munafata Ayumi aja biar keren. Kan bener Pak U-nya hilang. Jadi Ayu Umi jadi Ayumi. Oke. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu Anissa Bimarufi MPDI. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Pak Khotim Hanifuddin Najib MPD. Untuk Pak Khotim Hanifuddin Najib MPD dipersilakan. Masih saya anak SMA ya. Ada di dokter. Ya, suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya. Dengar ya. Ini semangat guys. Mau main lagi? Nanti aja ya Bu ya. Baik, saya mulai dulu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Jadi di sini saya kolaborator seperti tahun kemarin. Kalau dulu saya masih ingat, kalau Bapak masih ingat kita tentang aplikasi penilaian informatif.
Dipakai nggak Bang? Oke, itu sebetulnya PR kita kalau kita itu kadang-kadang ikuti pelatihan atau training ya kan, kemudian mungkin hal-hal yang lain ya seperti pengembangan dan sebagainya, memang keterapannya itu tingkat keterpakaiannya itu nggak begitu tinggi karena mungkin ada banyak pertimbangan lah gitu kan ya. Tapi saya kira itu bisa jadi alternatif, kemudian bisa juga jadi sebagai pengetahuan dan sebagainya ya. Baik Bapak Ibu, jadi saya kolaborator ya. Saya sebetulnya dari PGSD UIST ya. Tadi disinggung tuh ada apa namanya oleh siapa tadi yang dalam guru penggerak tadi? Ini ya. Ya sesuai dengan apa tadi Bu? Kodrat alam dan kodrat. Nah itu punyanya Wes. Punyanya sama Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kalau pengen tahu tentang Ki Hajar, tentang ajarannya, tentang filosofinya, bisa nulis ya. Atau mungkin kita buat agenda baru atau agenda lagi terkait dengan bagaimana apa namanya konsep-konsep pendidikan yang bisa digunakan oleh Ki Hajar. Nah, ini Kolaborasi dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. iya. Sama-sama itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kalau di pertama disampaikan oleh Bu Anissa tentang diferensiasi, itu juga bagian dari Merdeka Mengajar ya. Kalau saya di sini lebih ke konsep nanti, lebih ke teoritik ya, mungkin agak membosankan kata teori karena pasti Bapak Ibu sudah tahu. Ya, sudah mengenalnya lah saya. Tapi kita mungkin recall aja, mengingat-ingat kembali, atau mungkin sudah digunakan juga, diaplikasikan, diterapkan dalam pembelajaran. Oh ini teorinya ternyata, gitu kan? Oh ternyata saya itu ngajar sudah ada sanatnya, gitu kan? Ada landasan teoritiknya, gitu kan? Nah, oke, ini bisa nggak ya? Saya punya video. Ya. Saya mulai dengan video dulu itu dia. Apa kesan Bapak Ibu melihat video tadi? Saya ceritakan mungkin ya, penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada lagi? Itu ketika teknologi digunakan dengan baik ya hasilnya
Soalnya guru 3T. Oh iya. Iya dulu Pernah di mana, Bu? di Nunukan. Kalimantan Utara. Berapa lama? Setahun. Setahun. Ya emang terbatas itu, Bu, ya. Iya. Karena 3T ya. Iya, sinyalnya hanya ada Telkomsel. Apalagi dulu pas pandemi itu kami itu yang PPG, karena ada PPG di BSD itu, yang apalagi Daljam, jadi itu kan full daring semua. Iya. Sudah Daljam, ya Sinyalnya nggak ada. yang ikut kalian pasti kan yang sudah sepuh-sepuh ya kan? Disuruh dari tanya bertolak belakang ya kan? Tapi harusnya yang dari ini yang nggak perajam aja gitu kan. Iya. Tapi ya emang kita tambah staff, tambah orang bagaimana caranya bisa mendampingi setiap guru agar bisa ikut mengikuti proses IPG itu gitu. Ya, tiap hari kita 5 ya, kemudian harus dampingi buat Zoom aja, buat Google Meet aja belum ini kan. Nah, ya udah. Ya, baik. Tapi kalau kita lihat dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan, oke, kita mungkin agak diabaikan yang teknologi hologramnya, banyak kejauhan banget ya, Bu, ya. Tapi dari bangun tidur sampai si anak tidur lagi itu nggak lepas dari namanya Teknologi. ya kan. Nah ini mungkin ya juga kita alami. Tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Anissa. Gampang ya. Kalau di kelas juga mungkin gampang nggak, Bu? Share link gitu. Terus siswa itu mengisi atau kita brainstorming dulu di awal gitu kan. Sekarang lebih mudah gitu kan. Kalau kita memang memanfaatkan di situ ya. Nah, artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi anak itu sudah tersentuh, sudah menggunakan namanya teknologi. Mungkin kalau kita bisa maksimalkan teknologi itu untuk pembelajaran, itu mesti akan lebih bisa meningkatkan kinerjanya, hasil belajarnya, dan lain sebagainya, gitu kan? Oke. Nah ini ada data Bapak Ibu. Pengguna internet di Indonesia paling banyak di usia berapa sih? Nah, ini data dari 2020 sampai 2022. Ya. Nah, 2022. Jadi ya dari umur 5 sampai 12 tahun ya itu meningkat dan menurun ya kalau dari umur ya. Tapi kalau kita ambil saja misalnya Bapak Ibu kan di SMA ya, berarti kan umur 16-15 tahun ini ya. Iya. Nah, ya ini dulu 8,83% ya. Sekarang 2022 7,47 penurunan ya. Terus Pengguna internet di Indonesia paling banyak ya. Nah, ini juga bisa menjadi data juga bagi kita bahwa memang internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan ya. Mungkin digunakan untuk apa? Nah itu, ya kan? Untuk apa? Itu sekarang kayaknya nggak ada yang nggak pakai paketan gitu kan, nggak pakai Android atau smartphone yang lainnya gitu kan. Tinggal bagaimana kita itu menarik siswa kita untuk menggunakan sebagai media pembelajaran, sebagai alat untuk belajar gitu kan. Karena mereka sudah punya semua gitu kan. Dan bagaimana kita guru atau mungkin pihak sekolah itu memanfaatkan alat itu untuk pembelajaran gitu ya. Karena tadi itu ya sudah banyak sekali ya kan teknologi yang dipakai ya. Ini belum survei juga digunakan untuk apa gitu kan? Apa untuk media sosial atau untuk pembelajaran? Mungkin berapa persen untuk pembelajaran gitu ya? Atau mungkin banyaknya untuk untuk game misalnya, yang lain sebagainya gitu ya. Atau jual beli online misalnya gitu kan? Ya. Nah, oke. Nah, saya sekarang masuk mulai ke konsepnya tentang teknologi pendidikan. Nah, di sini ada definisi mungkin biar kita sama persepsinya atau pemahamannya tentang teknologi pendidikan ya. Nah, ini ada definisi bahwa teknologi itu adalah studi atau praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran. Jadi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan. Nah, kalau menciptakan ini sebetulnya wilayahnya
pimpinan. Bagaimana sekolah mungkin Pak Zul gitu kan menciptakan satu mungkin alat gitu ya, yang itu bisa digunakan untuk meningkatkan atau mengefisiensikan penggunaan teknologi. Ya, kalau dipakai itu akan lebih efisien, misalnya gitu kan. Atau mungkin menciptakan wilayahnya pimpinan ya, menggunakan. Nah, ini bisa ke guru atau siswanya, gitu kan. Dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Nah, ini definisinya ya. Kemudian kalau kita lihat untuk apa saja sih atau lingkupnya apa saja teknologi pendidikan itu, pertama itu sebagai teori dan praktek, ini kajian. Ini mungkin di jurusan-jurusan teknologi pendidikan itu dikaji tuh teori dan prakteknya bagaimana ya. Dan sebagai alat dan media. Nah, ini mungkin kita di sekolah atau mungkin kita di perguruan tinggi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Ini kan teknologi ya, apa namanya, TV gitu kan, internet, yang nih saya pakai laptop misalnya, pakai handphone ya. Nah, itu alat dan media. Apakah untuk mungkin mengajar, apakah untuk nanti mungkin laporan kinerja guru misalnya, apakah untuk pengembangan kurikulum, untuk pengembangan SDM gitu kan, untuk manajemen mengelola sarpras dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari alat dan media. Kemudian teknologi pendidikan itu sebagai sistem manajemen pembelajaran atau LMS, Learning Management System ya. Nah, ini juga bagian dari teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ada sebagai subjek mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, ini ada kajian ya, sebagai sebuah mata pelajaran atau masih ada ya ICT ya di SMA, mata pelajaran ICT. Informatika namanya sekarang ya, zaman dulu itu ICT ya. Nah, itu juga sebagai bagian teknologi pendidikan. Oke. Nah, ini saya kira ada yang asing nggak Bapak Ibu? Ada M-Learning, ada ini ragam teknologi dalam pendidikan. Jadi bagaimana teknologi itu dimanfaatkan dalam pendidikan. Yang pertama ada M-Learning, mobile learning, tadi pakai kan? Itu mobile learning ya. Atau mungkin ada juga LMS, Learning Management System, yang bisa digunakan mobile ya. Jadi mobile sebagai alat utama untuk pembelajaran. Itu M-Learning. Yang kedua, interaktif whiteboard. Whiteboard itu ya seperti ini. Ya, jadi sebenarnya seperti apa namanya, papan tulis, tapi dia bisa digital sudah. Ya, bisa tulis di situ. Kita nggak pakai spidol, pakai pen stylus gitu ya, dan lain sebagainya. Itu whiteboard, interaktif whiteboard ya. Yang ketiga ada education television, TV pendidikan atau TV edukasi. Ada nggak di kita? Ada. TVRI dulu ya. Ada lagi? Apa lebih hiburan Bu ya? Karena edukasi tidak terlalu menjual ya, kalau kata stasiun TV itu. Justru malah edukasinya dari hiburan gitu ya. Di edukasi untuk jadi penghibur gitu kan. Maka nggak salah juga kalau banyak anak yang pengen jadi artis misalnya gitu kan. Jadi sultan. Karena sajiannya kita selama ini ya seperti itu. Belum lagi sekarang di YouTube juga sama. Di TV dia sudah mulai ditinggalkan, dia main ke YouTube sekarang. Itu juga jaksa oleh anak-anak itu. Ya. Kemudian cable in the classroom. Nah, ini cable in sama seperti TV edukasi, tapi di Amerika. Jadi Amerika punya program TV edukasi yang dia diputar setiap jam tertentu dan guru bisa mendownload acaranya sehingga bisa digunakan sebagai media untuk pembelajaran. Nah, kemudian intelligent tutoring system. Nah, ini ITS ya. Ini di Amerika juga sebetulnya ya. Ini digunakan untuk pembelajaran juga ya, yang sifatnya dia siswa belajar mandiri ya. Oke.
Jadi untuk jadi nggak perlu guru, jadi dia langsung mengakses sistem itu, dia bisa belajar mendapat informasi dari sistem itu. Yang terakhir video conferencing, ini sudah familiar semua pasti ya kan, apalagi sejak pandemi kemarin ya, ada Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya ya, itu bagian dari teknologi juga ya, mau nggak mau. Yang mungkin dulu ada kampus yang kuliah itu jarak jauh diketawain ya kan, ketika pandemi datang, wah dia berjaya, kurikulum udah siap, teknologi siap, materi siap, bahan ajar siap, nggak kaget ya kan? Di tempat yang lain dandapan tuh kan, apa ya, panik ya kan, wah gimana ini trading dulu dan lain sebagainya ya. Nah itu ya, itu bagian dari ragam teknologi dalam pendidikan. Kalau di Bapak Ibu coba saya pengen tahu apa yang sudah digunakan, teknologi seperti apa yang Bapak Ibu gunakan di pembelajaran di kelas. Ya, Quizzes, Mentimeter ya, berbasis web ya. Kemudian Canva ya. Canva lagi sekarang kalau pakai akun belajar. Siswa sebenarnya ini gurunya kan punya pembelajaran ini, kemudian siswa dijadiin anggota timnya Bu ya. Jadi aksesnya lebih. Iya. Yang pro itu bisa semua ya. Iya. Itu. Jadi kan kalau mereka bergabung dengan tim gurunya kan nanti kalau ngirim tugas ya udah tinggal klik aja kirim ke guru. Iya. Jadi kita nggak perlu kasih link-link di WA lagi. Ada komen juga ya. Tinggal lihat Canva-nya gitu kan. Iya. Kan nggak hilang tugasnya. Iya. Nah saya di Canva itu sebagai kontributor, tapi elemen. Jadi kan ada template ya. Bagus mau presentasi, cari template-nya langsung keluar semua tuh, bagus kan. Itu kreator template namanya. Tapi kalau yang kayak ada gambar icon siswa, ada icon buku, itu namanya elemen kan. Nah, itu ada kontributor sendiri. Nah saya juga main di situ gitu kan, sambilannya itu. Jadi buat icon-icon seperti itu ya mereka seperti itu ya. Sekarang orang yang nggak punya kemampuan desain grafis mau buat pamflet sejam jadi itu. Jadi nggak perlu kemampuan skill desain grafis. Yang penting udah tahu Canva, butuh pamflet apa, diketik saja langsung jadi itu sejam, ganti nama ganti ya kan. Yang penting tadi aksesnya terbuka, artinya elemen-elemen pro itu bisa terbuka lebih mudah. Nah itu juga bagian dari teknologi. Canva mungkin 2 tahun ini ya dikenal kita mungkin ya oleh guru-guru ya. Nah, Oke, baik. Ini saya kira sudah nggak asing juga ya. Ada blended learning, ya, active learning, yang cooperative learning, ya, educational animation, ya. Ini juga bagian dari praktik-praktik yang digunakan oleh tenaga pendidik ya untuk memanfaatkan teknologi ya. Ini meskipun teknologinya dia apakah tradisional atau mungkin berbasis yang modern gitu ya, menggunakan alat seperti ini bisa digunakan semua ya. Oke. Nah ini zaman dulu. Nah ini namanya interactive whiteboard ya. Jadi LCD rusak ya kan, jadi guru langsung di LCD itu mengajarnya ya. Mau nulis apa itu langsung ya, nggak perlu spidol, nggak perlu penghapus ya. Ini juga teknologi Bu ya, apa ini Bu Ibu? Semua mungkin dulu ya pakai itu ya, ya untuk belajarnya ya. Nah ini juga teknologi tapi di zamannya ya kan. Maka kalau kita pakai teori Hajar tadi ya, ajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau zamannya sekarang teknologi, maka kita harus bisa tuh menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan teknologinya. Oke. Nah, ini ada beberapa perubahan atau dampak yang dirasakan oleh guru atau pendidik dengan digunakannya teknologi. Ini dari Catherine dan kawan-kawan ya. Ketika teknologi digunakan, yang pertama itu akan meningkatkan akses. Kalau digunakan dalam pembelajaran,
maka akses ke materi lebih mudah, ya kan? Kemudian apa lagi? Meningkatkan akses untuk siswa mungkin mengerjakan soal itu lebih mudah, ya. Ini yang pertama, meningkatkan akses, ya. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan feedback. Tadi Bu Anissa langsung tahu hasilnya kan. Jadi komunikasi gampang. Oh, ibu ini sekian, segininya atau sekian persen, ya. Jadi meningkat. Jadi nggak perlu nunggu hari itu juga langsung dapat, ya kan? Apa namanya asesmen di awalnya, ya. Kemudian restructuring teacher time, artinya guru perlu menyusun ulang waktunya. Ini mungkin terasa nggak? Guru memerlukan menyusun ulang waktu bekerjanya. Artinya gini, mungkin kita dulu sebelum menggunakan teknologi, ya cuma jam 7:30 sampai jam 4 misalnya. Tapi ketika menggunakan teknologi, udah mengalami teknologi, mungkin malam juga kita masih mungkin menghubungi siswa gitu kan. Niatnya kita belum perlu merestrukturing, menstruktur ulang waktu kita, ya kan? Misal kita tugasnya dikumpulkan di ini misalnya di apa namanya, bisa pakai apa Google Classroom misalnya, ya kan? Udah dikasih waktu sampai jam sekian masih belum ngumpul misalnya. Bu, mohon izin saya baru mengumpulkan malam misalnya. Harusnya kita sudah istirahat atau kita sudah tidak bekerja, harus membuka lagi, mengingatkan lagi misalnya, ya, dan lain sebagainya. Artinya guru atau pendidik itu perlu merestrukturing waktunya, ya, perlu menyusun ulang waktunya, ya, karena begini dampak teknologi digunakan. Kemudian merubah peran guru dan murid, ya. Kalau dulu materi itu mungkin perlu disiapkan detail gitu ya. Sekarang kalau ada teknologi, apalagi ada ChatGPT sekarang. Tahu Bapak Ibu? Tahu. Tapi jangan taklid buta Bapak Ibu. Kalau bahasa agamanya. Itu kan bahasa prompt ya, bahasa mesin ya. Perlu dikaji lagi kalau ada yang menggunakannya. Kita mau tanya apa, dijawab langsung hal itu juga ya kan. Dan jawabannya apa ya? Jawabannya itu masuk akal gitu kan. Tapi kalau dikaji lagi ya mungkin perlu dipertimbangkan, perlu dipilah-pilih lagi ya. Nah itu merubah peran. Mungkin nanti kalau siswa udah tahu itu, yang ngerjain tugas bisa menggunakan itu, ya kan? Nah, itu apa ya? Karena saya sudah mengalami ya. Kalau di perguruan tinggi itu sudah kita tuliskan, buatkan makalah tentang ini, jadi satu bab sampai bab 5 itu sudah terisi juga. Ya kan? Nah, skripsi misalnya dan lain sebagainya itu dari perkembangan teknologi ya kan. Terus kita mau melarang bisa nggak? Sulit kontrolnya, dan sebagainya sulit itu ya. Nah maka guru dan siswa ini berubah perannya ya. Sekarang fasilitas pendidikan itu banyak ya, dan lain sebagainya, teknologi semakin maju ya, AI terutama ya, artificial intelligence juga berkembang ya kan. Itu bisa digunakan oleh guru ya dan siswa juga ya. Tinggal bagaimana tadi kita memanfaatkannya dan bagaimana kita juga menggunakannya ya. Oke, yang terakhir ini ada meningkatkan tujuan ya, untuk meningkatkan kinerja siswa juga ya. Nah inilah ketika teknologi diterapkan, maka tadi ada banyak perubahan ya dan lain sebagainya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pendidikan karakter aja. Bapak Ibu pernah mendengar ini? Ya. Yang mana? Ngerti ngerosok tringau ya. Pak tahu tringau Bu? Mahasiswa les ya Pak. Oh iya. Aku juga kan. Alumni USD. Masa? Iya. Dan melakon. 3 mahasiswa USD. Ya, ini sebetulnya sama-sama teorinya tentang pendidikan karakter, tapi yang ini lokal ya, ini lokal Indonesia, ini internasional gitulah ya, Thomas Likona ya. Ini kan jadi perdebatan ini. Mana dulu siapa yang meniru? Ya kan? Yang meniru Ki Hajar atau Thomas Likona? Karena sama itu, ya kan? Moral knowledge itu ngerti, ya kan?
yang kedua moral feeling itu apa namanya ngerosok, kan? Moral action itu bertindak, ngelakoni. Jadi ajaran kerja itu banyak berbahasa Jawa, padahal mahasiswa kita itu ada yang dari timur, gitu kan, dari Sumatera, ada yang bingung tuh. Tapi kalau teman-teman yang orang Jawa ngerti langsung ngelakoni, ini nyeroke, nambahi, gitu kan, dan lain sebagainya ya. Nah, itu banyak sekali istilah-istilah yang dibuat oleh Ki Hajar yang memang untuk pendidikan. Nah, kalau kita mengkaji tentang karakter, kita hubungkan dengan teknologi, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan 3 hal ini. Ya, ngerti itu artinya mengerti. Jadi seorang itu akan tahu itu baik atau buruk, dia tahu dulu kalau itu baik itu buruk. Ada anak-anak SD misalnya tiba-tiba duduk di atas meja, karena dia nggak tahu itu buruk, maka dia tahu dulu, itu nggak baik, ya kan? Jadi nggak langsung dimarahin gitu kan, karena dia harus ngerti dulu, moral knowledge-nya harus tahu dulu, oh itu nggak baik, ya kan? Tahapan seperti itu. Yang kedua, ngerosok, ya kan? Artinya si siswa itu ngerasa, artinya ketika dia berbuat baik tidak baik itu bisa merasakan, oh ternyata ini nggak baik buat orang lain, berbuat untuk diri saya, ya. Kemudian ngelakoni, jadi terapkan. Nanti ada juga teori yang lain mengatakan moral behavior, baru jadi namanya perilaku, ya. Jadi kita kalau punya, mungkin ada yang punya kebiasaan itu setiap jam 6 pasti matikan lampu. Apakah lampu depan, mungkin atau lampu kamar, atau lampu ruang tengah, ya kan? Itu kalau nggak punya kebiasaan, ya sampai jam 10 pagi itu masih hidup lampunya, gitu kan? Artinya untuk punya satu kebiasaan tertentu itu harus diulang sekian ratus kali dulu, baru bisa menjadi kebiasaan, jadi karakter, gitu kan? Nah, maka kalau kita pengen anak kita disiplin, anak kita pengen mungkin kreatif dan lain sebagainya, itu harus diulang-ulang, nggak langsung jadi keluar dari kelas atau jadi disiplin gitu, enggak, dan lain sebagainya ya, ya. Nah ini, maka bagaimana teknologi itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk membuat siswa itu ngerti, siswa itu melakoni, ya, siswa itu merosot. Oke. Nah, ini terkait juga dengan karakter juga, ya, bahwa karakter itu juga ada fitrah Tuhannya juga, ya. Jadi karakter itu ada bagian juga fitrah Tuhan, ya. Tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, lingkungan sekitarnya, apakah family atau school atau sekolah atau masyarakat. Maka juga ada namanya dari pusat pendidikan, ya. Pendidikan di sekolah, ya kan, ada di keluarga dan di organisasi atau masyarakat. Itu juga sama juga teorinya Kiai juga di pusat pendidikan. Maka ini juga yang mempengaruhi bagaimana karakter anak itu terbentuk. Kalau masyarakatnya sudah canggih misalnya menggunakan teknologi, mungkin juga akan mudah merubah karakternya, ya kan. Kemudian sekolah, ya, dan belum ada yang bisa menyatukan 3 itu, ya kan? Belum, ini PR kita sebenarnya. Bagaimana menyatukan keluarga, sekolah dan masyarakat, kurikulumnya sama, didiknya gitu kan. Di rumah nggak boleh, di sekolah nggak boleh, mohon maaf, perokok misalnya. Tapi di rumah bapaknya suruh beli, kan nggak sinkron. Repot nih. Sekolah diajarin baik, di rumah nggak sinkron, ya kan, dan lain sebagainya. Itu juga PR bagi kita, bagaimana menciptakan sebuah lingkungan pendidikan itu bisa berjalan bersama, ya. Oke, ini sama yang tadi, ya, itu aja, ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tadi itu, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk tadi itu. Kalau kita menggunakan teori Hajar, ada ngerti kosong lakoni, ya. Kalau teorinya Thomas Likona, ya, moral knowledge, moral feeling, dan moral action. Bagaimana kita menggunakan teknologi biar siswa itu tahu, oh ini baik, ini buruk. Bagaimana teknologi kita gunakan agar
apa namanya, si siswa itu bisa merasa kalau itu nggak baik misalnya, atau bagaimana teknologi kita gunakan agar siswa itu mau nggak mau melaksanakan, ya. Misalnya kita buat aturan, tugas dikumpulkan jam 5 sore misalnya. Kalau sudah by sistem, ketiknya jam 6, ya kan, nggak bisa. Ini kan memaksa si siswa agar tepat waktu, agar dia disiplin mengumpulkannya, ya. Tergantung kita mau membuka lagi atau mengabaikan, gitu kan, atau memberi pelajaran siswa agar apa? Siswa itu agar tidak terlambat lagi mengumpulkan tugas selanjutnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, silakan mungkin kalau mau ada diskusi bisa didiskusikan. Mau tanya, Silakan. kan ini tadi kita bahas tentang teknologi pendidikan. Iya. Saya mau tanya, saya di sini kan saat ini kan AI atau artificial intelligence itu kan mulai dikembangkan dan semua orang bisa akses, ya. Misalkan nih kita beri tugas ke siswa gitu kan, bikin sebuah karya, mereka pakai AI, itu hak cipta gambar yang dihasilkan itu gimana Pak? Jadi terbuka umum Ya, siapa atau gitu ya, ya, wilayahnya ya? boleh diakui itu jadi karya siswa sesuai dengan perintah yang dia masukkan atau seperti apa? Karena kan kita pengen tidak dikumpulkan juga kan, kita harus buat mereka punya kreativitas tinggi gitu ya. Tapi kan kalau misalkan contohnya plagiasi, artinya kita tidak siswa punya karakter kreatif gitu. Oke, itu sih. Terima Oke, kasih. langsung aja Bu, ya. Jadi apa namanya, tentang AI ya, tentang AI. Kalau misalnya ada sebuah karya itu dibuat dengan AI, pernah saya uji juga dengan teman-teman itu. Tingkat plagiasinya berapa? Ada pakai Turnitin tuh, rendah itu ternyata. Tidak plagiat. jadi Campurannya banyak. oh Yang jadi bingung. enggak, kalau buat pakai, jadi tapi kita nggak bisa mantau ya, gitu, ini pakai AI atau tidak sih soal itu. Kalau ukurnya menggunakan misalnya cek plagiasi tadi, cek plagiasi. Terus yang kedua gini, terkait hak cipta tadi, sekarang tuh banyak prom dijual. Tahu prom? Prom itu tadi perintah yang diketikkan itu nanti jadi apa, itu banyak dijual. Karena apa? Untuk bisa menghasilkan misalnya tadi ada apa namanya, mungkin karya gambar gitu ya, untuk bisa jadi yang bagus itu promnya nggak asal. Mau misalnya buat kartun atau apa gitu ya, mungkin apa namanya, desain apa gitu ya, misalnya gambar pahlawan sudah ada dia berdiri tegak misalnya, itu promnya nggak gampang. Jadi hak ciptanya yang prom itu, ya kan? Jadi hak cipta prom itu punyanya si yang menciptakan prom. Hasilnya itu AI. Maksudnya gini, ketika AI itu dihasilkan, itu hak ciptanya jadi hak ciptanya si yang membuat karya itu, ya. Karena yang memiliki prom siapa? Yang memiliki kata perintah siapa? Saya misalnya, si siswanya gitu kan. Karena prom itu enggak semuanya, meskipun kalau promnya beda, hasilnya beda, Bu. Gitu kan? Kayaknya azan ya. Tinggalkan dulu cek. Ya, jadi gitu Bu Desi.
Jadi prom itu dijual belikan sebetulnya. Nah, bahkan itu juga karena apa? Karena dari prom itu bahasa perintahnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda, gitu kan? Mungkin alatnya sama, misalnya ChatGPT gitu, atau mungkin AI yang lain, gitu kan ya. Ketika diketikkan promnya, mungkin tujuannya silakan buat karya misalnya desain grafis, temanya ini. Itu kalau promnya dimasukkan kata kunci yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Dan juga sebenarnya butuh kalau sekarang sudah butuh ilmu sendiri tuh untuk bisa menghasilkan hasil kalau gambar yang bagus, yang baik. Sekarang banyak. Saya pengen gambar pemandangan yang ada ininya gitu kan, diketikkan tuh. Jadi sekarang Photoshop sama Corel tuh nggak dipakai. Karena orang sudah tinggal ketik aja, makanya dia aja menjual belikan itu prom itu nggak berbayar. Nanti akan ada hasilnya akan berbeda. Nah, bagaimana dengan hubungan siswa kita? Ya, siswa nanti mungkin yang dilihat dari dari kreativitasnya ya sulit juga nilainya. Karena itu bukan karya dia. Itu kan alat mesin, ya kan, mesin. Tinggal tapi kita nggak bisa juga membatasi. Jadi nggak bisa melarang gitu kan, karena itu aksesnya terbuka. Ya kan? Jadi PR kita sebetulnya bagaimana pendidikan kita itu bisa relevan dengan perkembangan AI tadi itu, karena itu nggak mau berkembang lagi tuh. Iya. Ya. Sekarang kalau di perguruan tinggi itu ada tradisi kan publikasi ilmiah, ya. Itu ada kolaborator penulisnya ChatGPT. Jadi penulisnya dua, saya gitu kan sebagai autor dan mesin ChatGPT itu, karena dia membuatnya menggunakan AI. Ya, gitu. Diakui terbit Pak. mungkin di Indonesia belum familiar ya, tapi di penerbit luar negeri sudah ada itu, sudah diakui. Ya, terbuka tadi. Nah ini kita bisa mengantisipasi itu dalam pendidikan kita, ya kan? Karena teknologi sekarang perkembangannya udah lari dia itu kan, udah lari. Oke, mungkin masih ada, cukup ya. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu, ya. Masih ada satu lagi kayaknya. Pak Sadam dengan materinya itu dari saya, mohon maaf. Mungkin ini Mas, kebijakan yang diambil bahwa anak itu dibatasi pakai HP itu udah kurang bijak lagi. Oke. Mungkin perlu dipertimbangkan itu Pak. Jadi atau mungkin kalau dibatasi nggak bisa ya, mungkin perlu diatur. Tinggal bagaimana mengaturnya lembaga itu. Karena kalau terlalu dilepas juga ya berbahaya. Tapi terlalu dilarang juga, jadi nyumput-nyumput mungkin ngambilin di luar, ya, buat karakter yang lain loh jadinya, menciptakan karakter yang lain. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, ini melanjutkan materi dari yang sebelumnya yang tadi Pak Hoki memaparkan berkaitan dengan bagaimana penggunaan teknologi untuk penilaian karakter. Saya ini sedikit promosi, ya, ini cuma promosi saja, mungkin waktunya tidak lama, maksimal 10 menit. Saya dengan tim itu kemarin di tahun 2023 mengembangkan salah satu aplikasi untuk penilaian karakter religius, ya. Jadi ini adalah aplikasi berbasis Android, akan tetapi aplikasi ini bisa diakses melalui berbasis web juga.
Aplikasi ini kami beri nama Recharge Religious Character Controller, di mana aplikasi ini dikembangkan untuk bagaimana mengukur karakter religius siswa. Sebenarnya ke depan saya dengan tim itu akan mengembangkan minimal 18 aplikasi ya sesuai dengan 18 karakter yang dikembangkan oleh Kemendikbud. Nah, saya baru dapat 3 aplikasi, masih kurang 15, itu berarti paling tidak 15 tahun lagi akan selesai. Karena targetnya 1 tahun 1 aplikasi. Jadi di aplikasi ini kami beri nama Recharge. Ini merupakan program aplikasi untuk berikan karakter, khususnya untuk menilai karakter religius. Ini ada tipe, jenis filenya itu bisa berupa APK di Android. Bagi yang menggunakan iPhone nanti bisa mengakses melalui website. Nah, seperti ini tampilannya. Ini cuma promosi saja nih. Nah, ini aplikasi kami yang sedang kami, ini juga belum kami upload ke Play Store, masih dalam proses finishing, penyelesaian seperti itu. Nanti paling di bulan depan sudah bisa digunakan. Nah, ini aplikasi kami. Sebenarnya dimensi ini adalah berdasarkan kajian kami dengan mengambil dari berbagai sumber atau referensi, di mana melalui aplikasi ini siswa itu bisa setiap hari mendapatkan notifikasi bagaimana dan apa yang seharusnya saya lakukan, sehingga nanti dalam jangka 1 bulan siswa itu bisa mengukur tingkat religiusitas saya sudah berapa persen dan pada poin mana yang nanti bisa hal-hal yang perlu atau bisa ditingkatkan. Di sini kami mengukur melalui 4 dimensi ya. Yang pertama itu dimensi keyakinan, kemudian ada dimensi penghayatan, dimensi praktik agama, dan konsekuensi dan pengalaman. Tentunya untuk konten-kontennya kami sesuaikan dengan basic keyakinan saya atau kita semua, yaitu agama Islam seperti itu. Contoh berbasis keyakinan tiada Tuhan. Nah, nanti kita apakah kita yakin, kadar keyakinan kita sampai detik ini berapa? Apakah sudah sangat yakin atau sangat setuju, berarti artinya kita sangat yakin bahwasanya tiada Tuhan yang selain disembah kecuali Allah, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Itu sudah kita kembangkan aplikasi ini. Itu dimensi yang pertama. Kemudian nanti berkaitan dengan praktek agama, gitu ya. Dengan praktek agama, contoh, saat sedang beribadah, saya sering memikirkan hal lain sehingga mengganggu konsentrasi ibadah saya. Nah, tentunya ini jawabnya harus jujur. Ya, jawabnya harus jujur. Karena ini untuk mengukur seberapa persen tingkat atau kadar religiusitas kita. Tapi kalau harus didasari, saya itu pengen tahu sebenarnya religiusitas saya seberapa persen. Maka keyakinan itulah yang harus ditanamkan pada siswa, seperti itu. Dan ini tidak ada campur tangannya sedikit pun oleh guru. Jadi pure aplikasi untuk siswa, dan guru pun tidak bisa melihat hasilnya. Karena ini seperti self reminder, bagaimana mengingatkan diri sendiri kepada peserta didik itu. Jadi kalau sudah ditanamkan seperti itu, siswa itu kalau mengisi juga apa adanya, tidak wah nanti dilihat guru saya harus dibaik-baikin, tidak. Ini semuanya guru tidak bisa melihat hasilnya seperti apa. Seperti itu. Saya selalu menyempatkan membaca kitab suci setiap hari. Ya kalau tidak ya berarti bintang 1. Ini bisa disesuaikan. Saya selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama saya. Pakai iya atau tidak, kadang kan hanya beragama tapi tidak beribadah kan juga. Nah, dan seterusnya. Saat memiliki rezeki saya selalu bersedekah, ya kadang ya. Saya malas mengikuti kegiatan ceramah keagamaan. Kalau mendengarkan ceramah keagamaan itu rasanya malas atau antusias. Nah, itu nanti juga bisa diisi.
Jadi ada 4 dimensi dari karakter religius itu berdasarkan kajian berbagai sumber. Ada 4 dimensi inilah yang kita kembangkan untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang. Jadi dan ini bisa diterapkan di sekolah dalam artian anak-anak kalau kalian mau mengukur ini silahkan. Dan ini ada notifikasinya, notifikasi hari ini saya harus melakukan apa. Nah itu juga dan notifikasinya otomatis setiap pagi dan sore. Apakah pagi ini saya sudah apa yang harus saya lakukan pagi satu hari ini, sore diberikan pemberitahuan lagi seperti apa. Nah progres inilah nanti progres ini adalah pengisian 4 dimensi. Skor kita 86 berarti tingkat religiusitas kita baru 86% seperti itu. Ini otomatis. Dan kita bisa melihat reportnya. Oh ternyata apa yang kurang? Oh ternyata pada dimensi praktek agama yang paling rendah. Kita yakin tapi ternyata prakteknya rendah. Nanti bisa dikorelasikan. Oh ternyata belum tentu kalau kita yakin itu ternyata berimplikasi pada prakteknya. Gitu. Nah ini adalah aplikasi yang sedang kami kembangkan dan insya Allah di bulan depan bisa kita launching. Sebenarnya ini sudah dapat hak cipta dari Kemenkumham, 3 aplikasi kita. Insya Allah akan terus kita kembangkan dan segala macam. Nah nanti jika sudah publish di Play Store, nah siapa tahu nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu bagaimana untuk mengukur, apalagi di SMA Muhammadiyah kan kita tahu sendiri bagaimana anak-anaknya dan segala macam. Tapi setidaknya kita bisa menyadarkan kepada anak-anak kita semua. Harus sering diukur ya. Iya, harus sering diukur. Harus seperti apa sih? Dan harus perlu dijelaskan juga bahwasanya ini tidak ada Bapak Ibu guru tidak bisa melihat hasilnya, sehingga mereka itu bisa dengan serius, kok tingkat saya ini ya rendah ya. Dan ini bisa dilakukan berulang. Dalam artian bulan ini bagaimana, bulan depan dan seterusnya. Jadi nanti bisa dilihat progresnya seperti itu. Nah ini adalah materi terakhir, hanya promosi aplikasi saja, di mana memang pada dasarnya tadi juga sudah dijelaskan, kita mengajar sebaik apapun kalau nanti tidak diimplementasikan oleh anak, ya kadang kita kok kita sudah mengajar. Tapi di awal-awal tahun saya ngajar di WMY, saya ketemu dengan alumni SMA Muhammadiyah 6 Haidar yang dulu itu kuliah di HI dan HI-nya yang kelas internasional. Jadi di sini kelas HI ternyata dulu ketika di SMA Muhammadiyah 6 dalam tanda kutip nakal, ketika sudah lulus itu bagus gitu ya, ketemu anaknya sopan dan segala macam. Istilahnya berbanding terbalik ketika dulu di SMA Muhammadiyah. Udah bosan ya? Ya, mungkin anaknya sudah. Cerita sendiri Pak. Ya. Anaknya ceritanya. Saya kan ketemu Bu, kebetulan. Oh. Dulu pas di SMA Muhammadiyah 6 ngajar dan di sini ketemu. Iya. Berarti bisa membandingkan ya Pak. Bisa membandingkan. Dan selain itu ada si Awang. Awang itu alumni PAI. Jadi saya di kelas juga dulu di SMA Muhammadiyah 6 ngajar, di sini ngajar lagi. Jadi jodoh berarti. Iya. Awang dulu SMK Muhammadiyah 3. Nah sekarang sudah mengajar, padahal dulu masuk kelas saja jarang. Tidur ya. Iya, masuk kelas saja jarang. Kalau datang terlambat. Tapi setelah di sini karena ikut menwa dan segala macam dia jadi disiplin. Seperti itu. Apakah kemudian itu begitu ya Pak ya? Rata-ratanya kayaknya seperti itu. Jadi berdasarkan Dia punya cerita Pak. Nanti Iya. kalau pas dia jadi mahasiswa dia baru bandel kan dosennya nggak akan memberi maaf ya. Tapi kalau masih guru SMA kan nggak apa-apa nakal, nanti tuh gurunya nyariin. Ya tapi memang pengalamannya seperti itu. Di SMA Muhammadiyah 6 saya mengajar kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun, ya hampir 4 tahun jalan. 2013 Januari sampai 2016 awal Januari atau Februari juga. Jadi hampir kurang lebih 3 tahun itu ya banyak pengalaman, di sana ketemu, di sini ketemu lagi. Tapi ya jadi tahu bagaimana ketika dulu di sana belum tentu jerih payah Bapak Ibu itu akan berhasil
mungkin ketika anak itu sudah lulus dari semua. Mungkin cukup itu dan sekaligus penutup deh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, kerjasamanya. Mohon maaf apabila dalam kami mengadakan kegiatan ini mungkin belum optimal. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Kami selalu berdoa untuk kesuksesan juga di semua Muhammad. Bapak Ibu guru diberikan kekuatan menghadapi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Pak Sadam. Mungkin cukup itu dari kami. Untuk selanjutnya nanti akan kami kembalikan ke Mas Limaksun untuk acara selanjutnya. Dari kami cukupkan sekian. Kurang dan juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan hibah barang. Gua balik. Mari menerima. Bukan ini yang menerima, Bu. Ini cuma formalitas. Ayo, Bu. Guru bahasa Indonesia yang menerima. Kan tidak harus foto pakai itu satu. Bu. Biar Bu Naning yang menerima, Pak. Dipraktekkan semua dulu, Pak Dwi menyaksikan aja. Bu Naning. Ini Kenapa? Aku tidak ngapa-ngapain. Iya. Ini tim dokumentasi ya. Tapi anggap keberatan. Yuk, kawan kamu nanti buat di belakang. Nggak usah Pak Salam. Mbak Anissa. Wes pas. Enggak sih. Gantinya aja, ganti aja nggak apa-apa. Sekarang udah bebas lagi semua. Kalau diangkat nanti berat. Siap. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Untuk keberlangsungan pembelajaran di semua madrasah. Amin. Mohon maaf jika kurang besar. Depan lebih besar. Bosan-bosan Pak Sadam. Siapa yang membawa? Pak Salam. Kayaknya aku rumah buat dia deket nih. Rahim itu untuk sebelum kita tutup, marilah kita membaca